2024 kita pilih imam. Hati-hati, jangan kau berpecah belah, jangan sebarkan hoax. Silakan kau dukung calonmu, silakan kau dukung calegmu, silakan kau dukung calon bupatimu, tapi jangan kau saling menghina. Kalau kau menyebarkan hoax, kau fitnah orang, dia lapor ke tim suksesnya, masuk penjara, orang jadi bupati, orang jadi anggota DPR, orang jadi presiden, kamu masuk penjara gara-gara berita bohong yang kusebarkan. Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Pilkada, pilcaleg, pilpres jangan menyebabkan kalian berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau. Apa yang biasa menyebabkan orang berpecah belah? Pilkada, pilcaleg. Jangan kau berpecah belah gara-gara pilkada. Santai, jangan bawa di hati. Namanya politisi. Bertengkar dilihat di media, bertengkar dilihat di medsos. Dia janjian di Singapura makan sama-sama, kamu yang di penjara. Jangan baper kalau berpolitik. Siapa calonmu? A, kamu B, kamu C. Sama saja, kita bangsa Indonesia. Lihat Timur Tengah, yang sudah ribut, yang sudah rusuh, susah membangun masjid, susah mereka sholat Jumat, susah mereka kegiatan tabligh seperti ini. Kenapa? Karena mereka rusuh. Salah satu nikmat yang Allah turunkan di bulungan ini karena kita damai. Dan itu pelihara. Apa yang menyebabkan orang biasa berpecah belah? Selain pilkada, apa itu? Kesombongan. Sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Satu, kata Nabi, bertambahnya jabatan. Tadinya tidak ada apa-apa, bukan pejabat, tiba-tiba pilkada menang jadi bupati. Jangan sombong karena bupati. 5 tahun saja jatahmu. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Sudah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Biar kau jago, tidak mungkin 3 periode. Begitu kau pasang Garuda, masih aktif, orang masih hormat. Tapi begitu tidak ada lagi jabatanmu bupati, kau pakai Garuda pergi pasar. Dia bilang, kasihannya itu Pak Bupati. Sudah gila-gila dia ya. Apa yang kau sombongkan? Kepala dinas. Jangan sombong kau kepala dinas. Kau jadi kepala dinas karena Pak Bupati suka kamu. Biar Pak Bupati senang kamu, kalau istrinya beliau tidak senang, tidak jalan urusanmu. Apalagi kalau dia bilang, bupati saya tidak suka itu anak buahmu deh, tidak mau saya lihat lagi di kantor. Hancur sudah kamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh pejabat yang hadir yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah. Mohon maaf saya tidak sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu. Mau jam 10 ini bos? Nggak ada cara maku di Makassar jam 10, tidur mak kalau jam 10. Hebat ini orang bulungan ini, kita lihat siapa yang menyerah, penceramah atau penonton. Ya, saya tidak sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sejujurnya saya tidak tahu nama Pak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pertama, Bu, Pak, mau kau saya kasih HP harga 30 juta, pulsanya 5 juta, mau? Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mana yang mau tadi? Nggak jadi. Berarti yang mahal bos bukan HP, yang mahal telinga. Hebatnya lagi nih telinga, dia bisa bedakan mana suara laki-laki, mana suara perempuan. Hebatnya lagi nih telinga,
Dia bisa bedakan mana air hujan bunyi, mana piring pecah. Tidak pernah kursus membedakan bunyi. Ya. Dan hebatnya lagi nih, telinga tempatnya bagus. Pernah enggak kau bayangkan bagaimana seandainya satu telingamu di bawah pantat? Halo? Siapa bupati? Atau di bawah ketek? Halo? Hei, bau. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Itu ada kamera sebawa dengan tele. Itu harganya lebih 100 juta. Kameranya saja. Telenya yang panjang itu, lensa namanya, itu juga lebih 50 juta. Mau saya kasih kok. Gratis. Mulai aku berpikir toh. Mau. Tapi begitu saya kasih kok langsung buta. Mau kok? Tidak jadi. Itu berarti yang mahal bukan kamera. Yang mahal apa? Mata. Allah kasih kau gratis. Tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi nih matamu, bisa kau bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau tidak bisa kau bedakan. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ternyata Satpol PP, polisi setengah. Jangan kau ketawa cilaka. Ini Satpol PP hebat. Yang amankan acara jemput saya di bandara Satpol PP. Dan rata-rata Satpol PP pegawai honor. Kau tahu laguna pegawai honor? Kau tahu? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu laguna pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Masih syukur kau pegawai honor daripada tidak pegawai sama sekali. Banyak kasihan motom jadi pegawai honor tapi tidak dikasih kesempatan. Maka bersyukur Allah kasih kita mata, kita bisa bedakan. Dan hebatnya itu mata, dia autofokus. Itu kamera, kau harus belajar. Kau harus tahu berapa jaraknya Ustadz dengan kameramu. Kau harus tahu berapa kekuatan cahaya yang ada di tempatnya Ustadz. Kau harus tahu berapa kecepatan angin. Itu di setel. Sampai auto. Ini mata tak, tidak perlu kau setel. Langsung buka. Langsung hebat, bisa kau lihat. Gratis Allah kasih kau. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Mau kau dikasih mobil? Gratis. Mau? Tapi begitu dikasih kau langsung lumpuh. Kau tahu enggak ini nikmat kaki? Hebatnya nih kaki. Kau tahu Ronaldo? Yang pemain bola kah? Lionel Messi. Kenapa dia jago? Karena Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Percaya kau pasti dia tidak bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok. Peleng karton. Iya toh? Maka kita bersyukur Allah kasih kita kaki yang bisa bengkok. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Berarti yang mahal bukan mobil, yang mahal Allah kasih kau kaki gratis. Tidak perlu bayar. Agapi, gigi. Pernah aku lihat orang dikawak giginya? Ada deh, Pak Bupati. Ada mahasiswaku, kaget kak. Biasanya kan yang di pagar itu, dikawak-kawak pagar ji. Nah kawak-kawak giginya. Bilang, apa itu di gigimu dek? Dia bilang, Ustaz tidak gaul. Apa itu kak? Dia bilang behel. Apa dibilang behel? Ini mi.
Dikawaki gigi. Ku bilang mahal itu dek. Nah bilang ini Stas, kalau di uang bayar dari 100 juta. Yang paling bagus ini. Wih, hebatnya tahu wah. Saya bilang dek, kau kira itu gigimu mahal? Bukan. Apa yang mahal? Behelmu mahal, bukan behel yang mahal. Bukan itu kawan. Tapi apa yang mahal? Allah kasih kau gigi gratis. Dan hebatnya lagi nih gigimu dibatasi tumbuh dan panjangnya. Pernah kau bayangkan seandainya itu gigimu tumbuh seperti rambut? Gondrong semua dulu. Kalau gondrong ini mulutku, tidak bisa ceramah. Ini anggota dewan, pasti tidak ada yang mau pilih kalau giginya begini. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ini ada adik kecil, ada yang kentut tadi ku dengar. Itu kentut. Kalau kau tidak bisa kentut, operasi kau ratusan juta. Hanya untuk bisa. Bayangkan kalau tidak bisa kau kentut. Penuh angin perutmu. Jantung kau begitu tidak dibayar kentut. Biar banyak orang parut tusuk. Jantung begitu. Pindah-pindah kau sedikit baru. Bau. Sudah mau pindah? Apa boleh buat? Ada orang marah kalau bau kentutnya orang. Memang wajar namanya kentut bau. Kalau tidak bau bukan kentut namanya, itu parfum. Ya. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Masya Allah. Pernah ku bayangkan bagaimana tidak bisa ku kencing. Itulah sehingga dalam Al-Quran Allah selalu tanya kita dalam surah Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Kegapi pamasiku, kegapi pak beriku mau sakar. Mana lagi nikmatku yang kau dustakan? Kalau dijual ini organ tubuh pak, kaya kita. Mau kau langsung kaya deh? Mau kau? Jual di ginjalmu. Itu ginjal di Hong Kong. Kau tahu Hong Kong? Tahu Hong Kong? Berau terus ke Derawan, naik pesawat ke Balikpapan, ke Jakarta, baru ke Hong Kong. Di sana laku ginjal, satu ginjal 1 miliar. 2 ginjal Allah kasih kau 2 miliar. Ini ginjalmu 2 miliar. Tambah jantung 4 miliar. Berarti jantung ginjal 6 miliar. Mau kau jual jantungmu? Mau kau? Jual mie? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jangan kau pernah merasa miskin. Kita ini kaya. Kekayaan kita kesehatan. Saya pernah sakit 6 bulan, tidak boleh ceramah. Alhamdulillah malam ini saya dikasih izin sama dokter. Saya bilang sama dokterku, dekat Cina bilang adekku, dari Balikpapan naik pesawat orang, ternyata naik sepi. Saya bilang pintar juga itu panitia. Kenapa aku bilang sepi? Pesawat kalau bilang ki sepi, Ustaz tidak mau kau datang ke sini. Baik keras ombak pak. Makata ni mesaka. Banyak orang Bugis sini. Betul kok? Wah, ini Pak Bupati memang ini orang Bugis luar biasa. Di mana-mana saya ceramah ketemu orang Bugis pak. Saya pergi Tiarakan, banyak ada situ kampung Bugis. Saya pergi Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi Sabah, Sarawak, Tawau, orang Bugis banyak. Saya pergi di sini,
Apalagi Mangku Palas. Hah? Yo, kan bukan kampungku ini. Banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Jago ini orang Bugis ini. Allahu Akbar. Maka saudaraku, bersyukur kepada Allah dan jangan kau pernah merasa miskin. Kamu merasa miskin karena yang kau anggap kekayaan hanya uang. Yang kau anggap kekayaan kebun sawit, yang kau anggap kekayaan tambang, yang kau anggap kekayaan mobil. Tapi semua itu harta tidak ada gunanya ketika kau sudah sakit. Ada orang kaya Pak, banyak uangnya. Banyak uangnya dek, miliar-miliar. Tapi apa? Dilarang makan nasi. Apa uangmu 7 miliar dilarang kau makan nasi? Hah? Banyak uangnya dilarang makan. Kita enggak banyak uang susah makan. Itu? Apa je bisa ada makan? Ubi rebus warna ungu. Kan ada itu ubi warna ungu toh? Dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan lombok. Pagi-pagi disuruh jalan di pinggir jalan, olahraga di kompleks. Nah bilang dokter, jangan pakai sendal supaya refleksi kakimu. Jangan pakai baju Pak, supaya kena matahari baju. Jangan pakai celana panjang supaya kena juga ini. Pakailah celana pendek. Tidak boleh pakai topi. Keliling dia di kompleks Pak. Berjemur pakai celana pendek saja. Apa bedanya sama gembel? Iya toh? Maka kita ini semua kaya. Satu, selalu bersyukur. Jangan pernah sehari tidak bersyukur. Dan hebatnya kata Nabi, kalau bersyukur kok Allah tambah nikmat. Kata Allah, kalau kau bersyukur aku tambah nikmatku. Kenapa kita miskin? Karena kita tidak pernah bersyukur. Syukurlah, maka Allah akan tambah. Cuma Nabi bilang, ibu-ibu, saya Ustaz tidak mau kak disyukuri. Kenapa? Karena kalau saya disyukuri Ustaz, berarti saya ditambah. Woi Pak, berani kok? Berani kok? Ustaz ya, ini saya lihat ini muka-muka takut sama istrinya. Apalagi polisi. Nah bilang temanku yang polisi, bukan kami takut istri Ustaz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Kalau saya tidak takut sama istri Pak Bupati. Cuma istriku yang lebih berani dari saya. Alhamdulillah. Satu, dua. Waktuku kecil, ini kisah nyata. Imam sujui. Kenapa lama sekali ini Pak Imam? Akhirnya ada temanku nangkak kepalanya. Langsung, lenyap imamnya. Dia bilang, Pak Peti, hilang imam. Woi, kacau sholat. Selesai sholat ditanya Pak Imam, Pak Imam, kenapa aku tinggalkan sab? Dia bilang, nak, kentuk kak. Metu kana nak. Saya bilang, lain kali kalau kentut kasih bangun dulu jamaah supaya dilihat kau pergi. Dia bilang, sengaja kak, malu kak nak. Ayo, bahayanya kalau salah imam. Ya, ini ada cerita, wallahu alam benar atau tidak. Saya dengar tonji. Ada penghafal Quran, pulang kampung, disuruh jadi imam. Kau imam nak, didengar hafalanmu. Dia ambillah surah yang hanya dia tahu. Yang lain tidak ada yang tahu. Tiba-tiba dia stres karena ada cicak jatuh pas dekat telinganya. Stres. Orang stres biasanya hilang hafalan. Maka dia tidak tahu apa lanjutannya ayat. Suasana hening, diam semua orang.
Imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba anak-anak muda berteriak dari belakang, kalau begitu sudah mi, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Mam. Ada lagi, ini sering kita alami. Imam, Masya Allah, panjang sekali bacanya. Nasis sakit. Mau ki ruku, belum pi ruku. Mau ki ikut, tidak dihafal. Terpaksa dibaca semua yang di dinding masjid. Keadaan keuangan masjid Baitul Iman. Pemasukan 7 juta, pengeluaran khutbah Jumat 500.000, kebersihan masjid 500.000, saldo kas 4.500.000. Belum selesai, imam selesai dibaca itu, kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bulungan. Belum selesai, dibaca lagi bajunya orang. Caleg DPR RI nomor urut 7. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah pentingnya hati-hati memilih imam. Sebentar lagi kita pilih imam di Indonesia. 2024 kita pilih imam. Hati-hati. Jangan kau berpecah belah. Jangan sebarkan hoax. Silakan kau dukung calonmu. Silakan kau dukung calegmu, silakan kau dukung calon bupatimu, tapi jangan kau saling menghina. Kalau kau menyebarkan hoax, kau fitnah orang, dia lapor ke tim suksesnya, masuk penjara, orang jadi bupati, orang jadi anggota DPR, orang jadi presiden, kamu masuk penjara gara-gara berita bohong yang kau sebarkan. Maka saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Pilkada, pilcaleg, pilpres jangan menyebabkan kalian berpecah belah. Kita bersyukur, Masya Allah, di Bulungan ini ada Bugis, ada Jawa, ada Bulungan, ada Dayak, macam-macam suku, tapi kita dibungkus oleh satu kesatuan negara Republik Indonesia. Masya Allah. Coba lihat badan kita. Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Hah? Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Ya toh? Tangan tidak bisa garuk belakang, cari dinding. Begitu mestinya kita di Bulungan. Ada Dayak, ada Bulungan, ada Bugis, ada Jawa, ada Makassar, dan lain-lain sebagainya. Satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Ada yang coba-coba ganggu masyarakat, datang polisinya. Hehehe. Jangan kau ganggu-ganggu orang Bulungan, nah. Saya polsek di sini. Kalau kau macam-macam, saya penjara kau. Ada masyarakat lain datang ganggu bupati kita, jangan, itu bupati kami. Kalau kau macam-macam di kampung kami rakyatnya Bulungan yang akan kau hadapi. Begitu mestinya. Jangan berpecah belah, tidak ada gunanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Lihat negara-negara yang bercerai-berai, tidak bisa lagi membangun. Kita bisa dengar dakwah seperti ini, kita bisa melaksanakan MTQ seperti ini. Gara-gara apa? Karena kita rukun dan damai. Mana bisa orang ceramah seperti ini kalau rusuh di sini? Nggak, saya diundang, dah saat kamu datang ceramah ya, di mana? Bulungan. Nah lagi ribut di situ, tidak mau saya. Kita lagi ceramah, ada batu. Saudara-saudara sekalian, batu bos, mana bisa? Kita damai seperti ini karena kita rukun. Coba kalau kita berpecah belah,
Maka jangan lagi ada yang mengatakan kami warga asli, kalian semua warga asli Bulungan. Mau Jawa, jangan lagi kamu orang Jawa, kamu orang Bugis. Tidak bisa sekarang kamu orang Bulungan. Hidup, makan di Bulungan, maka bersatulah kalian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau. Apa yang biasa menyebabkan orang berpecah belah? Pilkada, pilcaleg. Jangan kau berpecah belah gara-gara pilkada. Santai. Jangan bawa di hati. Namanya politisi. Bertengkar dilihat di media. Bertengkar dilihat di medsos. Dia janjian di Singapura makan sama-sama. Kamu yang di penjara. Jangan baper kalau berpolitik. Siapa calonmu? A. Kamu B. Kamu C. Sama saja. Kita bangsa Indonesia. Lihat Timur Tengah. Yang sudah ribut, yang sudah rusuh, susah membangun masjid, susah mereka sholat Jumat, susah mereka kegiatan tabligh seperti ini. Kenapa? Karena mereka rusuh. Salah satu nikmat yang Allah turunkan di Bulungan ini karena kita damai. Dan itu pelihara. Apa yang menyebabkan orang biasa berpecah belah? Selain pilkada, apa itu? Kesombongan. Sombong. Apa yang menyebabkan orang sombong? Satu, kata Nabi, bertambahnya jabatan. Tadinya tidak ada apa-apa, bukan pejabat, tiba-tiba pilkada menang jadi bupati. Jangan sombong karena bupati. 5 tahun saja jatahmu. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Sudah itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Biar kau jago, tidak mungkin 3 periode. Begitu kau pasang Garuda, masih aktif, orang masih hormat. Tapi begitu tidak ada lagi jabatanmu bupati, kau pakai Garuda pergi pasar. Dia bilang, kasihannya itu Pak Bupati. Sudah gila-gila dia ya. Apa yang kau sombongkan? Kepala dinas. Jangan sombong kau kepala dinas. Kau jadi kepala dinas karena Pak Bupati suka kamu. Biar Pak Bupati senang kamu, kalau istrinya beliau tidak senang, tidak jalan urusanmu. Apalagi kalau dia bilang, Bupati saya tidak suka itu anak buahmu deh, tidak mau saya lihat lagi di kantor. Hancur sudah kamu. Anggota DPR mau sombong. Kau jadi anggota DPR karena dipilih. Saya tanya kau, mana lebih tinggi Bupati dengan wakil? Mana lebih tinggi? Bupati. Mana lebih tinggi Kapolres dengan Wakapolres? Kapolres. Mana lebih tinggi gubernur dengan wakil gubernur? Mana lebih tinggi presiden dengan wakil presiden? Namanya wakil dibawa. Tapi heran saya lihat wakil rakyat, dia merasa lebih hebat dari rakyat. Nah, kau cuma wakil. Paham? Paham? Maka jangan sombong karena jabatan. Sementara saja ini. Yang kedua, yang menyebabkan orang berpecah belah setelah sombong. Penyebab sombong yang kedua, apa itu? Setelah pangkat jabatan, apalagi harta. Tadinya dia tidak kaya, tiba-tiba dapat penggusuran. Tak dapat ganti rugi, langsung kaya. Jangan sombong karena kekayaan. Kalau Allah cabut kekayaanmu, sebentar saja nak kasih bangkrut di Allah, sebentar saja.